Mari kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu sudut penyiku. Nah, yang mana yang dimaksud dengan sudut penyiku? Ya, misalkan kita memiliki segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah X, Y, dan R. Nah, di sini segitiga siku-siku ABC ini siku-siku di C. Nah, otomatis di sini di sudut C ini sudutnya 90. Karena itu sudut A tambah B ini pasti juga 90 karena jumlah sudut-sudut dalam sembarang segitiga selalu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau di sini sudut A namanya theta, maka penyiku dari sudut A itu adalah sudut B. Ya, karena jumlahnya 90. Jadi kalau ya A tambah B itu pasti 90 derajat. Kalau di sini sudut A theta berarti sudut B itu sama dengan 90 kurang theta. Nah, mari kita lihat perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Nah, kita ambil dulu Microsoft-nya. Jadi kalau dengan trigonometri untuk sudut theta, misalkan sin theta sama dengan, ya di sini sin theta sama dengan perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi sin theta sama dengan Y per R. Y per R. Terus cos theta itu sama dengan kosinus satu sudut adalah perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring, berarti cos theta sama dengan X per R. Kemudian tangen theta sama dengan tangen suatu sudut adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi sampingnya. Berarti ini sama dengan Y per X. Nah, mari kita lihat juga perbandingan trigonometri untuk sudut penyiku dari sudut theta. Ya. Berarti di sini kita akan menghitung sin 90 derajat kurang theta sama dengan, nah, kau perhatikan sudut 90 derajat kurang theta berarti sudut B. Sinus sudut B atau 90 derajat kurang theta ini, sinus kan perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Berarti di depannya 90 kurang theta itu adalah X, sisi miringnya adalah R. Berarti ini sama dengan X per R. Nah, begitu juga kalau cari cosnya, cos 90 kurang theta cosnya sama dengan sisi samping banding sisi miring. Jadi ini di sini sudut 90 kurang theta, sisi sampingnya adalah ini Y, sisi miringnya adalah R. Berarti sama dengan Y per R. Kemudian tangennya tangen 90 kurang theta tangen 90
derajat kurang theta sama dengan tangin suatu sudut perbandingan sisi depan sudut banding sisi samping, berarti ini X per Y. Jadi X per Y. Nah, mari kita lihat kesamaan kedua sudut perbandingan trigonometri untuk kedua sudut theta dan 90 kurang theta. Dari sini kelihatan bahwa sin theta Y per R. Di sini cos 90 kurang theta Y per R. Berikutnya cos theta X per R. Cos theta sama dengan X per R, sama dengan nilainya sama dengan sin 90 kurang theta X per R. Tangent theta Y per X. Nah, ini belum dicari pasangannya. Yaitu cotangent theta. Cotangent theta. Cotangent theta sama dengan sisi samping banding sisi depan sudut. Berarti X per Y. X per Y. Coba kita teruskan. Sekan theta itu kebalikannya cos. Sekan theta sama dengan cos theta kan X per R, berarti ini menjadi R per X. Jadi sama dengan R per X. Terus kosekan theta kosekan kebalikannya sin theta sama dengan Y per R, berarti kosekan theta sama dengan R per Y, sama dengan R per Y. Kita cari juga lanjutannya tadi ini. Cotangent 90 derajat kurang theta ini sama dengan kebalikannya tangent, berarti tangent tadi kan X per Y, ini tangent 90 kurang theta X per Y, berarti kebalikannya tangent 90 derajat kurang theta adalah cotangent 90 derajat kurang theta sama dengan Y per X. Selanjutnya sekan 90 kurang theta sama dengan sekan sama dengan sepercos. Cosnya tadi ini Y per R, berarti R per Y. Sedangkan kosekannya kosekan 90 derajat kurang theta sama dengan kosekan kebalikannya sin 90 kurang theta tadi X per R, berarti kosekan 90 kurang theta sama dengan R per X. Yang ini nih, X per R menjadi R per X. Ya, mari kita lihat kesamaannya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata sin 90 kurang theta itu X per R sama dengan cos theta. Cos 90 kurang theta Y per R sama dengan sin theta. Tangent 90 kurang theta X per Y sama dengan cotangent theta X per Y. Cotangent 90 kurang theta sama dengan Y per X.
sama dengan tangen theta. Sekan 90 kurang theta sama dengan R per Y. R per Y itu sama dengan kosekan theta. Sedangkan kosekan 90 kurang theta itu sama dengan R per X, sama dengan sekan theta, ini R per X. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa sin 90 kurang theta, sin 90 derajat kurang theta sama dengan cos theta, sama dengan cos theta. Yang berikut cos 90 derajat, belum masuk di ini, cos 90 derajat kurang theta sama dengan sin theta. Tangen 90 derajat kurang theta sama dengan kotangen theta. Sekan 90 derajat kurang theta sama dengan kosekan theta. Dan kosekan 90 derajat kurang theta sama dengan sekan theta. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, mari kita lanjutkan dengan sudut di kuadran 2. Sudut di kuadran 2 itu modelnya begini, 90 tambah theta. Dari mana diperoleh 90 tambah theta? Ya, dengan mengambil dua buah segitiga yang sama dan sebangun atau kongruen. Jadi masing-masing punya sisi A, B, dan C. Segitiga ini dipindahkan di kuadran 2, modelnya begini. Dengan asumsi bahwa ya sudut tetanya ada di sini. Sudut theta di sini berarti di depannya theta yaitu B, ini di atas ini. Kalau dibuat lagi segitiga di sini, ini sama panjang dengan ini. Cuma ini di sebelah kiri sum B jadi min B. Terus ini A sama panjang dengan ini A-nya ini. Jadi ini yang di samping theta. Ya, sebenarnya harusnya ada segitiga di sini. Tapi ini bukan yang diambil, yang selalu di belakangnya. Kalau di kuadran 2 ini di belakangnya, ini sudut 90 tambah theta. Terus ini C-nya, ini
ini C-nya sama dengan ini. Nah, ini tadi diperoleh dengan diputar, memutar sisi C ini ke kiri sejauh 90 derajat. Karena itu dari sini sampai di sini 90. Dari sini ke sini theta, kalau begitu dari sini totalnya sampai sini 90 tambah theta. Nah, kalau kita menghitung sin 90 tambah theta, jadi kita kasih masuk dulu. Kasih masuk dulu tabel. Atau ini yang bagus ini. Textbook kita kasih masuk. Terus dalam textbook kita masukkan tabel supaya lebih rapi. Jadi apa namanya? Ya, sebelumnya diketahui bahwa sin theta itu jadi sin theta sama dengan B per C cos theta sama dengan A per C tangen theta sama dengan sisi depan banding sisi samping B per A. B per A. Ini geser sedikit. B per A. Terus kotangen theta itu sama dengan kebalikannya tangen theta A per B. Kemudian secant theta kebalikannya cos C per A. Dan cosecant theta sama dengan kebalikannya sin C per B. Nah, di kolom berikutnya mari kita menghitung nilai dari nilai perbandingan trigonometri untuk 90 tambah theta. Nah, untuk yang 90 tambah theta yang diperhatikan, segitiga yang diperhatikan adalah yang ini. Nah, di sin kalau diambil fungsinya sin 90 tambah theta itu sama dengan yang dianggap di depannya adalah yang ini A per C. Jadi A per C
C. Cos 90 kurang theta cos 90 sisi sampingnya ini min B per C, min B min B per C, tangin 90 tambah theta sama dengan sisi depan banding sisi samping, berarti min A per min B. A per min B. Kotanginnya 90 derajat ditambah theta itu sama dengan sisi samping banding sisi depan, berarti min B per A. Yang berikutnya sekan sekan 90 derajat ditambah theta sama dengan sekan itu kebalikan dari cos, berarti C per min B. Cos 90 tambah theta itu adalah C per min B per C, berarti sekan 90 tambah theta C per min B sama dengan C per min B, dan kosekannya kosekan 90 derajat ditambah theta, kosekan itu kebalikannya sin 90 tambah theta A per C, berarti kosekan 90 tambah theta adalah C per A. C per A. Coba kita amati satu persatu. Kalau kita amati satu persatu, nampak sekali bahwa ini sin 90 tambah theta A per C sama dengan cos theta. Ini A per C. Cos 90 tambah theta min B per C. Nah, bisa dijadi B per C itu sin theta, berarti cos 90 derajat tambah theta sama dengan min sin theta. Tangin 90 derajat tambah theta A per min B. Nah, sementara di kuadrat 1 A per B itu adalah kotangin theta. Dengan demikian tangin 90 derajat tambah theta sama dengan min kotangin theta. Terus kotangin 90 derajat tambah theta min B per A. Nah, kalau di kuadran 1 B per A itu tangin theta, artinya kotangin 90 derajat tambah theta sama dengan min tangin theta. Sekan 90 derajat tambah theta sama dengan C per min B. C per min B. C per B itu di kuadran 1 itu sama dengan kosekan theta. Artinya sekan 90 derajat tambah theta sama dengan min kosekan theta. Dan kosekan 90 derajat tambah theta sama dengan C per A. C per A ini sama dengan sekan theta di kuadran 1.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sin 90 derajat tambah theta sin 90 derajat tambah theta sama dengan cos theta. Yang berikut cos 90 derajat ditambah theta sama dengan cos 90 derajat tambah theta sama dengan min sin theta. Ini min B per C. Min sin theta. Terus tangen 90 derajat tambah theta sama dengan tangen 90 derajat tambah theta sama dengan negatifnya kotangin theta sama dengan min kotangin theta. Terus kotangin 90 derajat tambah theta sama dengan kotangin 90 derajat tambah theta berarti min B per A min tangen theta. Min tangen theta. Min tan theta. Yang berikut kosekan sekan 90 derajat ditambah theta sama dengan ini sekan 90 derajat tambah theta sama dengan C per min B. C per B di sini kosekan theta berarti min kosekan theta. Min kosekan theta. Terus kosekan ini tadi sekan kosekan 90 derajat
ditambah theta sama dengan C per A. C per A itu berarti sekan theta. Sekan theta. Ya, inilah apa namanya sudut berelasi di kuadran 2 untuk 90 tambah theta dihubungkan ke kuadran 1. Nah, apakah ini bisa diingat? Ya, tentu saja kalau kita lihat ini agak susah, tapi sebenarnya mudah dipahami bahwa ini sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangin berubah jadi kotangin, kotangin berubah jadi tangin, sekan berubah jadi kosekan. Tapi ingat bahwa sin di kuadran 1 itu positif, makanya di sini jadi positif cos theta. Cos di kuadran 2 itu jadi sin di kuadran 2 positif. Jadi sin 90 tambah theta sama dengan positif cos theta. Kosinus sudut di kuadran 2 itu negatif. Makanya cos 90 tambah theta berubah jadi min sin theta. Tangin 90 tambah theta, tangin sudut di kuadran 2 itu negatif. Tangin berubah jadi kot, berarti min kotangin theta. Kotangin 90 tambah theta, kotangin di kuadran 2 juga negatif. Nah, kotangin berubah jadi tangin, berarti min kotangin min tangin theta. Jadi kotangin 90 derajat tambah theta sama dengan min tangin theta. Selanjutnya sekan 90 derajat tambah theta, ini sekan ini sama dengan sepercos. Cos itu di kuadran 2 itu nilainya negatif. Berarti sekan 90 tambah theta berubah menjadi kosekan karena nilai nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2 untuk cos itu sekan kan sama dengan sepercos negatif, maka ini berubah menjadi min kosekan theta. Selanjutnya kosekan 90 derajat tambah theta, ini nilainya sama dengan sepersin. Sin itu di kuadran 2 itu positif, makanya di sini positif sekan theta. Saya kira demikian. Ya, mari kita lanjut dengan sudut di kuadran 3. Jadi untuk sudut di kuadran 3 tertulis seperti ini, 270 kurang theta. Jadi gambarnya seperti ini, kita buat segitiga di kuadran 3, tapi tetanya di ini yang dibentuk oleh jari-jari ini terhadap sumbu Y. Lalu dibuatkan segitiga yang sebangun di kuadran 1, ya modelnya seperti ini. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau kita ingin menghitung sin 270 kurang theta, segitiganya yang diperhatikan yang ini nih, sin 270 kurang theta. Jadi sin 270 kurang theta, sinus sisi depan banding sisi miring, berarti min A per C. Kalau dikembalikan ke kuadran 1, A per C itu kan cos, berarti sama dengan min cos. Begitu juga dengan cos 270 kurang theta, segitiganya yang diperhatikan yang ini, berarti min B per C. Ya, B per C di kuadran 1 itu sama dengan sin, berarti min sin theta. Tangin 270 kurang theta, segitiganya yang ini sisi depan banding sisi samping, berarti min A per min B. Min A per min B sama saya dengan A per B. Ya, kalau dikembalikan ke kuadran 1, A per B, sisi samping banding sisi depan itu kotangin theta. Dan seterusnya kotangin 270 derajat kurang theta, sisi samping banding sisi depan, berarti min B per min A. Min B per min A itu sama dengan B per A. Nah, di kuadran 1 itu B per A itu adalah tangin. Nah, berikutnya, sekan 270 kurang theta, sekan itu sama dengan sepercos, berarti min B C per min B.
C per min B. Kalau dibawa ke kuadran 1, C per B itu adalah kosekan. Tapi karena di sini C per min B berarti min kosekan theta. Begitu juga dengan kosekan 270 kurang theta. Kosekannya itu sisi sepersin, berarti sisi miring banding sisi depan. Jadi C per min A. C per A itu di kuadran 1 sama dengan seperkos atau sekan theta. Tapi karena C per min A ini berarti sama dengan min sekan theta. Jadi sin 270 kurang theta sama dengan min cos theta. Cos 270 kurang theta sama dengan min sin theta. Tangen 270 kurang theta sama dengan kotangen theta. Kotangen 270 kurang theta sama dengan tangen theta. Sekan 270 kurang theta sama dengan min kosekan theta. Kosekan 270 kurang theta sama dengan min sekan theta. Ini sudut di kuadran 3. Mudah-mudahan bisa dihafal. Berikutnya, untuk sudut di kuadran 4, gambarnya seperti ini. Ini kita buat segitiga di kuadran 4 dengan sudut tetanya yang dibentuk sisi jari-jari terhadap sumbu Y. Jadi tetanya ada di sini. Kita segitiga yang dipakai di sini kongruen dengan segitiga di kuadran 1 yang sebelumnya kita buat. Jadi untuk sudut di kuadran 3, di kuadran 4 ini mirip dengan di kuadran 3. Jadi ini melewati 270, berarti 270 tambah. Kalau kuadran 3 tadi belum sampai di kuadran 4, berarti di kuadran 3 270 kurang. Jadi dari sini sampai di sini kan 270. Berarti dari sini ke sini 270 kurang. Kalau di kuadran 4 melewati 270. Berarti sampai di sini kan 270. Tambah lagi theta ke sana berarti 270 tambah theta. Segitiga yang mana yang diperhatikan? Ini ini agak susah. Segitiga yang diperhatikan adalah yang ini. Yang diperhatikan bahwa segitiga yang digunakan itu adalah segitiga yang sisinya berimpit dengan sumbu X. Salah satu sisinya berimpit dengan sumbu X. Jadi kalau kita ingin menghitung sin 270 tambah theta, berarti ini sisi depannya banding sisi miring, berarti min A. Ini kan panjangnya sama dengan min A ini. Min A per C. Min A per C itu kalau di kuadran 1 itu sama dengan cos. Tapi karena di sini min A per C berarti min cos theta. Cos 270 tambah theta. Cos 270 tambah theta sama dengan sisi samping banding sisi miring. Sisi sampingnya ini sama dengan B ini. Sisi sampingnya ini B, jadi B per C. B per C itu kalau di kuadran 1, B per C ini sama dengan sin theta. Tangen 270 tambah theta, tangen sisi depan sudut dibanding sisi samping. Berarti ini min A banding B ini. Jadi ini min A banding B. Min A banding B. Min A banding B, ya. A banding B kalau di kuadran 1 itu sama dengan kotangen. Sisi samping banding sisi depan. Jadi tangen 270 tambah theta sama dengan min A per B sama dengan min kotangen theta. Yang berikutnya, kotangen 270 tambah theta sama dengan kotangen itu sisi samping banding sisi depan. Sisi sampingnya tadi ini B. Sisi depannya ini min A. Jadi B per min A. Sama dengan min B per A. B per A di kuadran 1 itu sama dengan tangen. Kalau begitu kotangen 270 tambah theta sama dengan min B per A sama dengan min tangen theta. Sekan 270 tambah theta sama dengan sisi miring banding sisi samping. Sisi miring banding sisi samping. Seperkosinus. Sisi miring banding sisi samping sama dengan C per B.
Jadi C per B. C per B di kuadran 1, C per B itu sepersin, berarti kosekan. Jadi sekan 270 tambah theta sama dengan kosekan theta. Seterusnya, kosekan 270 tambah theta, kosekan 270 tambah theta, kosekan itu sama dengan sepersin, kebalikannya sin. Jadi kebalikannya sisi depan banding sisi miring, berarti di sini sisi miring banding sisi depan. Sisi miringnya adalah C, sisi depannya adalah min A. Jadi kosekan 270 tambah theta sama dengan C per min A. C per A di kuadran 1 itu adalah ya, seperkos, sama dengan kosekan. Jadi sama dengan sekan. Kosekan 270 tambah theta sama dengan min sekan theta. Wah, mulai dari kuadran 1 tadi kalau kita perhatikan ini sangat sulit dihafal. Karena itu ya saya sebagai seorang guru tidak mewajibkan siswa untuk menghafal rumus ini. Cukup kita pahami bahwa untuk sudut penyiku yang berbunyi yang mengandung sudut 90 kurang 90 tambah 270 kurang kemudian 270 tambah, atau dengan kata lain yang sudutnya dibentuk terhadap arah vertikal. Jadi ini ada sudutnya dibentuk terhadap sumbu Y. Ini juga ada sudutnya dibentuk terhadap sumbu Y ini. Kemudian ini juga ada sudutnya dibentuk terhadap sumbu Y. Maka ya mudah diingat bahwa sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangin berubah jadi kotangin, sekan berubah jadi kosekan, kosekan berubah jadi sekan. Semuanya begitu. Jadi, tapi untuk memperhatikan positif negatifnya kita harus menghafal ya pelajaran sebelumnya, yaitu tanda perbandingan trigonometri di kuadran 1 sampai kuadran 4, yaitu rumusnya semua sin tan cos. Di kuadran 1 semua positif, di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tangin yang positif, di kuadran 4 hanya cos yang positif, dan kebalikannya. Jadi kalau begitu untuk kuadran 2, cosnya ini sinnya sin positif, cosnya yang negatif, cosnya negatif, tangin dan seterusnya. Ya tentu saja sin positif dan kebalikannya itu kosekan, kosekan juga positif, yang lainnya negatif. Untuk kuadran 3 hanya tangin, tangin dan kebalikannya, tangin dan kebalikannya kotangin itu yang positif. Jadi hanya ini tangin yang positif dengan kotangin. Terus yang di kuadran 4 hanya cos dan kebalikannya, cos berkebalikan dengan sekan, hanya itu yang positif, yang lainnya negatif. Jadi sebenarnya sangat mudah diingat kalau mengandung sudut 90 kurang 90 tambah 270 kurang 270 tambah, maka perubahannya itu sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangin berubah jadi kotangin, kotangin berubah jadi tangin, sekan berubah jadi kosekan, dan kosekan berubah jadi sekan. Nah ini gampang diingat. Nah, ya saya kira ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami, khususnya ini nih yang di bawah ini gampang diingat. Ini sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, dan seterusnya. Nah, kita akan lanjutkan dengan contoh. Mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut ini. Yang pertama, cos 20 derajat kurang cos 70 derajat per sin 70 derajat kurang sin 20 derajat. Yang kedua, sin 45 derajat kali sin 65 derajat kali sin 75 derajat per cos 60 derajat kali cos 15 derajat kali cos 25 derajat. Mari kita lihat bagaimana caranya menyelesaikan. Ya.
Coba perhatikan baik-baik bahwa ini cos 20 derajat bisa diganti menjadi sin 70 derajat. Ingat bahwa untuk sudut di kuadran 1, yang penting jumlah sudutnya 90 derajat, maka nilai cos dan sinnya sama. Ya, contoh kalau di sudut-sudut khusus itu sin 60 pasti sama dengan cos 30, atau sin 30 sama dengan cos 60, karena 30 tambah 60 90. Begitu juga sin 45 dengan cos 45 nilainya sama. Jadi perubahannya yang kita pelajari di awal tadi, yang penting jumlahnya 90 derajat, theta tambah 90 kurang theta, maka nilai sin dan cosnya sama. Jadi sin 90 kurang theta sama dengan cos theta. Karena sin 90 kurang theta tambah theta sama dengan 90. Jadi sin dan cosnya sama. Nah, begitu juga cos dan sinnya sama. Dan seterusnya, tangen dan kotangennya sama. Nah, sudut yang jumlahnya 90 begitu. Sekan dan kosekannya sama, kosekan dan sekannya sama. Jadi yang penting jumlah sudutnya 90, maka kita bisa ganti. Jadi ini cos 20 berubah menjadi sin 70, cos 70 berubah menjadi sin 70. Nah, tapi untuk soal ini sin 70-nya tidak usah diubah. Begitu juga sin 20-nya, karena ini sudah muncul faktor yang sama yang bisa kita sederhanakan menjadi sin 70 kurang sin 20 per sin 70 kurang sin 20, hasilnya sama dengan 1. Ya, ini kan cukup mudah. Selanjutnya soal bagian B. Bagian B itu sin 45 kali sin 65 kali sin 75 per cos 60 kali cos 15 kali cos 25. Nah, untuk yang sin 45 derajat dengan cos 60 derajat, nah, itu bisa diganti nilainya karena kedua sudut ini masuk kategori sudut khusus yang sudah bisa kita hitung nilainya. Ya, terus yang sin 65, mari kita cari pasangannya yang jumlahnya sama dengan 90. Sin 65 ini kita bisa berubah menjadi cos 25, karena 65 tambah 25 90. Nah, ini nyatanya ada di penyebutnya itu cos 25. Begitu juga sin 75 bisa dirubah menjadi cos 15. Ya, sin 75 sama dengan sin 90 kurang 15 berubah menjadi cos 15. Nah, setelah sederhanakan, hasilnya akan berubah menjadi, ya ini cos 25 per cos 25 habis. Cos 15 per cos 15 hasilnya, setelah disederhanakan hasilnya 1. Sisanya tinggal sin 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2, per cos 60 derajat, yaitu per 1/2. Jadi 1/2 akar 2 per 1/2 hasilnya sama dengan akar 2. Yang berikut, ini bagian C, sekan 10 derajat kali sekan 20 derajat kali sekan 40 derajat kali sekan 50 derajat. Coba lihat penyebutnya semua mengandung kosekan. Artinya sudah bisa diprediksi bahwa ini pembilangnya ini kita bisa rubah menjadi kosekan karena pembilangnya semuanya mengandung sekan. Nah, kita lihat, jadi sekan 10 bisa kita ubah menjadi kosekan 80. Jadi ingat, 10 tambah 80 kan 90. Jadi sekan 10 derajat diubah menjadi kosekan 80 derajat. Sekan 20 diubah menjadi kosekan 70 derajat. Sekan 40 derajat diubah menjadi kosekan 50 derajat. Dan sekan 50 derajat bisa diubah menjadi kosekan 40 derajat. Nah, mari kita lihat setelah berubah, adakah yang bisa disederhanakan? Nah, ternyata benar. Ini kosekan 80 derajat bisa dicoret. Ya, kosekan 80 derajat per kosekan 80 derajat hasilnya 1. Kosekan 70 derajat per kosekan 70 derajat hasilnya 1. Kosekan 50 derajat per kosekan 50 derajat hasilnya 1. Kosekan 40 derajat per kosekan 40 derajat hasilnya 1. Gampang.
Yang berikut bagian C, ini agak susah karena ini sudah bercampur-campur, ada 90 tambah, ada 180 kurang, 360 kurang, 180 tambah, kemudian 90 kurang. Tapi intinya kalau kalian sudah tahu bahwa kalau mengandung 90 kurang atau 90 tambah itu pasti cosnya berubah jadi sin, sinnya berubah jadi cos dan seterusnya. Atau sudutnya itu yang jadi acuan pengukuran sudut adalah terhadap sumbu Y atau jari-jari pembentuk sudut itu adalah jari-jari membentuk sudut dengan arah vertikal. Tapi kalau 180 kurang atau 180 tambah itu sudutnya adalah yang diapit oleh jari-jari dengan sumbu X. Nah, begitu juga yang 360 kurang. Jadi dia tidak berubah. Hanya tandanya yang perlu diperhatikan di mana pada keempat kuadran apa saja yang positif di setiap kuadran itu. Jadi kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tangin yang positif, dan kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi cos 90 derajat tambah theta, ya ini sudah pasti masuk di kuadran 2 ini. Nah, dari kuadran 2, cos 90 tambah theta itu sama dengan min sin theta. Kenapa? Ya, karena ini min 2 per C. Mana yang ini ya, min sin theta. Kenapa bisa begitu? Karena nilai cos di kuadran 2 itu adalah negatif. Jadi ini cos berubah jadi sin, min sin theta. Secant theta tidak perlu diubah. Terus tangen 180 kurang theta ini berubah menjadi min tangen theta. Kenapa? 180 derajat kurang theta itu berada di kuadran 2. Sementara pembentuk sudutnya ini adalah sudut yang diapit jari-jari dengan sumbu X negatif. Sehingga tangennya tidak berubah menjadi kotangen. Seandainya mengandung sudut 90 tambah atau 90 kurang, 270 tambah atau 270 kurang itu berubah. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, dan seterusnya. Tapi ini tangen 180 derajat kurang theta, sudutnya berada di kuadran 2, tangennya tetap, tapi karena nilai tangen di kuadran 2 negatif sehingga berubah menjadi min tangen theta. Nah, berikutnya sekan 360 kurang theta. Sekan ini sama dengan seper cos. Nah, ingat 360 kurang theta berada di kuadran 4 dan nilai cos di situ positif. Nah, karena cosnya positif pasti juga sekannya positif. Maka ya sekan 360 kurang theta ini berubah menjadi sekan theta. Ya, karena menjadi positif sekan theta. Ya, jadi ini sudut 360 kurang theta itu adalah sudut yang dibentuk jari-jari dengan sumbu X. Jadi kalau mengandung kata-kata mengandung sudut 360 kurang theta, pasti yang menjadi acuannya adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu X. Jadi tidak mengalami perubahan. Sin 180 tambah theta. Nah, ini juga tidak mengalami perubahan. Ya, hanya ini sin berubah jadi nilai sin di kuadran 3 itu tandanya negatif, berarti sin 180 tambah theta menjadi min sin theta. Terus kotangen 90 kurang theta, ini yang kita bahas dari awal tadi. Ini 90 kurang, jadi kotangen harus pasti berubah menjadi tangen. Nah, tapi karena ini di kuadran 1, nilai tangen di situ positif, nilai kotangen di situ positif, maka nilai tangennya juga positif. Nah, dengan demikian tinggal kita sederhanakan, min sin theta bagi min sin theta hasilnya 1. Secant theta per
Sekant theta hasilnya juga 1, min tangen theta per tangen theta hasilnya sama dengan min 1. Jadi nilai akhirnya adalah min 1. Ya, sampai di sini contoh yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian, dan saya harap kalau ada yang belum bisa dipahami, ya mohon ditanyakan, dan ya setelah ini kita akan berlatih dengan soal-soal ya berupa tugas. Soal itu akan dikirim secara online. Sekian untuk pembelajaran kita pada saat ini.